Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah. Pada kesempatan ini kita bisa bertemu kembali dengan saya, tutor PKBM Bina Penuh Mandiri. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan materi kita dalam pelajaran pendidikan agama Islam. Pada kesempatan sekarang kita akan berbicara tentang salat jama' dan qashar. Salat jama' artinya salat fardu yang dikumpulkan atau digabungkan. Maksudnya adalah salat jama' menggabungkan kedua salat fardu dan mengerjakannya dalam satu waktu saja. Salat jama' boleh dilaksanakan pada salat yang pertama atau jama' takdim, ataupun dapat dilakukan pada salat yang kedua atau disebut dengan juga jama' takhir. Hukum salat jama' adalah boleh bagi orang yang berada dalam kondisi darurat, seperti dalam perjalanan yang jauh. Dan ketentuan ini sesuai dengan hadis Nabi yang diterima dari Anas radhiyallahu anhu. Ia berkata bahwa Nabi Muhammad SAW hendak menjama' antara dua sholat ketika dalam perjalanan. Beliau mengakhirkan sholat duhur hingga awal waktu asar. Kemudian beliau menjama' antara keduanya. Ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim. Selanjutnya, sekarang sholat jama' takdim. Sholat jama' takdim adalah sholat yang dilakukan dengan cara menggabungkan dua sholat fardu dan dilaksanakan pada saat waktu sholat fardu yang pertama. Contoh misalnya sholat duhur dan sholat asar dilaksanakan pada waktu melaksanakan sholat duhur. Demikian juga sholat maghrib dan sholat isya dilaksanakan pada waktu sholat maghrib. Itu adalah yang disebut dengan jama' takdim. Caranya melaksanakan sholat takdim adalah mendahulukan sholat fardu yang pertama, lalu sholat yang kedua, berniat jama' takdim dan mengerjakannya. Nah, kemudian sekarang yang kedua adalah jama' takhir. Sholat jama' takhir adalah sebaliknya, sholat yang dilakukan dengan cara menggabungkan dua sholat fardu dan dilaksanakan pada waktu sholat yang kedua. Artinya sholat yang pertama diakhirkan, gitu ya. Contoh misalnya sholat duhur dikerjakan pada saat waktu memasuki sholat asar. Kemudian atau juga sholat maghrib dilaksanakan pada saat waktu dilaksanakannya sholat isya. Nah, itu selanjutnya seperti begitu. Untuk pada kesempatan ini disampaikan juga bahwa dalam tata cara pelaksanaan sholat jama' dalam jama' takhir tidak disyaratkan harus mendahulukan sholat pertama. Boleh mendahulukan sholat pertama baru melakukan sholat yang kedua, atau juga sebaliknya. Jika para warga belajar hendak melaksanakan sholat jama' takhir, berniatlah akan mengakhirkan sholat dan dikerjakan di sholat yang kedua, seperti itu. Pelaksanaan kedua itu merupakan salah satu yang disebut dengan sholat jama'. Setelah selesai melaksanakan sholat asar, langsung melaksanakan sholat duhur. Nah, begitu dan selanjutnya, ya. Para warga belajar yang berbahagia, syarat melaksanakan sholat jama' adalah pertama, pada saat sedang melaksanakan perjalanan jauh, jarak tempuhnya tidak kurang dari 80 km, gitu ya. Yang berikutnya bahwa syarat dapat dilaksanakan sholat jama' adalah perjalanan yang dilakukan bertujuan untuk perjalanan yang baik, ya, bukan untuk bermaksiat dan sebagainya. Yang ketiga, pada saat kita ada dalam kesulitan atau misalnya sakit dan sebagainya. Sholat yang dijama' sholat tunai, bukan sholat qodho, gitu ya. Berniat menjama' ketika takbiratul ihram. Nah, itu adalah syarat melaksanakan sholat jama'. Kemudian sholat qashar.
Salat qashar adalah sholat fardu yang diringkaskan, yang tadinya 4 menjadi 2 rakaat. Demikian pula seperti yang dapat kita contohkan, yang 4 rakaat itu seperti duhur, asar, isya. Adapun sholat maghrib dan subuh itu tidak bisa dikosor, gitu ya. Masa sholat subuh menjadi 1 rakaat, kan nggak bisa, begitu. Atau juga sholat maghrib 1,5, itu tidak bisa. Nah, jadi yang diperbolehkan dikosor itu, diringkas itu adalah sholat yang 4 rakaat, yakni menjadi 2 rakaat. Nah, hukum sholat qashar adalah sunnah sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza darabtum fil ardi falaisa 'alaikum junahun an taksuru minas shalah in khiftum ayyaftinakumul ladzina kafaru innal kafirina kanu lakum adu mubina. Artinya, dan apabila kamu bepergian di muka bumi, maka tidaklah mengapa kamu mengqashar sholatmu. Jika kamu takut diserang oleh orang-orang kafir, sesungguhnya orang kafir itu adalah musuh yang nyata bagimu. Nah, salat qashar sah dilaksanakan apabila memenuhi syarat sebagai berikut. Pertama, perjalanan yang dilakukan bertujuan untuk yang baik, bukan untuk yang tidak benar. Jarak tempuhnya ya sekurang-kurangnya 80 km atau malah lebih. Yang berikutnya, sholat yang diqashar adalah sholat adzan, artinya sholat tunai, bukan sholat qadha. Yang keempat, berniat sholat qashar ketika takbiratul ihram. Cara melaksanakan sholat qashar adalah sholat dikerjakan yang semula 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Pelaksanaannya sama seperti sholat 2 rakaat saja pada umumnya, seperti itu. Nah, demikian para warga belajar yang saya hormati. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa kerjakan penilaiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.